peristiwa G30S pada 1965 ikut menyeret gerakan wanita Indonesia atau Gerwani dalam pusaran pemberangusan Partai Komunis. Sejumlah tokoh Gerwani dihadapkan ke meja hijau. Salah satunya adalah Sulami, yang juga memakai nama samaran Siti Alfiah atau Kristina Waworuntu. Sulami menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lantaran didakwa terlibat dalam gerakan makar G30S tahun 1965. Sulami yang saat itu berusia 48 tahun adalah mantan sekretaris DPP Gerwani. Ia bersama 3 rekannya ini juga dituding baik langsung maupun tidak langsung membantu kudeta G30S tahun 1965. Walaupun kudeta gagal, Sulami disebut tetap aktif membantu gerilya politik dalam membangun PKI. Pada 10 Februari 1975, Sulami menyangkal tuduhan bahwa Gerwani bernaung di bawah PKI. Sulami menjawab pertanyaan Hakim Ketua Sukendro Asmoro dengan menyatakan bahwa ia paham sekali mengenai anggaran dasar Gerwani. Ia menegaskan, formal atau tidak formal, Gerwani berdiri sendiri. Seminggu kemudian 17 Februari 1975, di persidangan, Sulami menyatakan bahwa pada 29 September 1965, ia pernah didatangi oleh Wakil Ketua Gerwani untuk dimintai tolong memasak dan menjahit di tempat latihan Dwi Kora di Lubang Buaya, Jakarta. Namun, ia menyangkal mengetahui untuk apa latihan itu diadakan dan dengan siapa saja latihan itu berlangsung. Akan tetapi, seluruh pembelaan Sulami dan rekan-rekannya seakan sia-sia. Di penghujung persidangan, 16 Juni 1975, Sulami beserta 3 rekannya dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sulami sendiri bernama lengkap Sulami Joyo Prawiro, kelahiran Sragen tahun 1926, sebuah kota di Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Desa Keranggan, Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, tempat di mana kakek Jokowi, Wiromiharjo, yang merupakan Lurah Dongkol beristri 3. Lurah Dongkol sendiri adalah sebutan untuk lurah yang menjabat seumur hidup. Sulami merupakan sekjen DPP Gerwani. Narapidana politik 20 tahun ini bertutur bahwa ia percaya Soeharto adalah terlibat di dalam G30S PKI. Lihatlah rambutku telah memutih semua, sorot mataku pun telah redup. Padahal tengok foto saat aku masih bersalaman dengan Presiden Soekarno di ulang tahunnya tahun 1962. Kini usiaku sudah 75 tahun. Sekarang aku sedang sibuk dengan Yayasan Penelitian Korban 1965-1966, baik yang sudah mati ataupun yang masih hidup. Itu atas perintah Soeharto, itu bahwa betul-betul apa yang dilakukan Soeharto itu memang kekejaman yang luar biasa. Seperti ini yang kami bawa ini tulang-tulang kawan. Sisa-sisa yang sudah 32 tahun terpendam. Dan Indonesia mempunyai banyak sekali ini tulang-tulang yang tersebar di mana-mana. Saya kalau ingat di penjara 40 tahun, melalui penderitaan berat itu, seperti seumur-umur tidak akan hidup waktu itu. Jadi sekarang saya ada kesempatan untuk hidup. Setelah kita melihat fakta-fakta yang ada, maka pertanyaannya adalah, ada hubungan apakah antara Jokowi dengan Sulami, mantan petinggi DPP Gerwani tersebut? Benarkah asal-usul Jokowi yang diceritakan sebagai anak dari pasangan Widjiatno Notomiharjo dengan Sujiatmi? Ataukah Jokowi seorang anak petinggi PKI yang dititipkan pada keluarga Widjiatno? Sebab strategi PKI selalu mempergunakan strategi emprit gantil, yaitu menetaskan telurnya di sarang burung lain.